Saudara, di Alkitab ada seorang tokoh yang sangat besar yang Tuhan perhitungkan hidupnya untuk sebuah keselamatan bagi dunia. Saudara, saya tidak akan bacakan ayatnya, saudara catat saja di Kejadian 28 ayat 12, ayat 19 sampai 21. Orang itu adalah Yakub. Saudara, Yakub pergi lari ke Padan Aran, dan kemudian di sana setelah sekian puluh tahun Tuhan berkata dia harus kembali ke negeri asalnya. Dan dia tahu bahwa ketika dia harus kembali, ketakutan terbesarnya adalah dia harus berjumpa dengan Esau. Dan Esau berikhtiar, bertekad membunuh Yakub. Saudara, di pasal 28, saya tidak bacakan semuanya, saudara baca di rumah. Ayat 20 berkata, di Betel, lalu bernasarlah Yakub jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku. Saudara, setelah dia mimpi, Yakub menamai tempat ini Betel. Saudara, hari itu di mimpinya, kalau saudara baca, Allah menemui Yakub dan dia memperkenalkan dirinya sebagai Allah Abraham dan Allah Ishak. Saudara, saya dapat pelajaran ini dari tahun lalu, di akhir tahun. Dan Tuhan bicara terus tentang ayat ini. Dan saya menggumuli, saya mempelajari, dan Tuhan berkata hari itu, Tuhan datang kepada Yakub sebagai Allah Abraham dan Allah Ishak. Saudara, di tengah di rumah Allah, yang katanya Betel rumah Allah, Yakub dengan sangat kurang ajar, dia berani berkata kepada Tuhan, Tuhan, kalau Engkau melindungi perjalananku, kalau Engkau memberi aku makan dan minum, kalau Engkau menyertai dan memberkati aku, maka Engkau menjadi Tuhan dan Allahku. Saudara, itu dia lakukan di rumah Tuhan, di tempat yang dia sebut Betel. Saudara, di situ, tidak sampai di situ, Allah dengan penuh kasih setianya, dia kembali menjumpai Yakub dengan segenap bala tentara Allah. Dan dia menamai tempat itu Mahanaim. Saudara, berapa banyak dari kita yang berjumpa dengan semua yang spektakuler di Mahanaim. Berapa banyak dari kita yang berjumpa dengan Allah, tapi bukan Allah kita. Itu Allah ayah kita. Itu Allah nenek moyang kita. Itu Allah pemimpin rohani kita. Itu Allah yang ada di Mahanaim. Itu Allah yang membuat perjanjian dengan tempat dan orang tertentu. Dan kita pikir kita sudah bertemu Allah yang benar. Saudara, tidak salah dengan itu. Saudara, setiap kita memulai dengan itu. Tapi ada sebuah perjalanan. Dan Tuhan berkata sikap inilah yang kita harus bawa untuk masuk di 2021. Kita harus berjumpa dengan Allah kita. Saudara, hari itu Yakub berkata, Allah yang aku kenal punya Abraham dan punya Ishak adalah Allah yang sangat memberkati. Allah yang melindungi dari semua musuh. Allah yang mengampuni. Allah yang memberi makan, pakaian dan minum yang cukup sepanjang jalan. Tapi Tuhan berkata, itu saja tidak cukup. Tuhan bawa Yakub kepada yang namanya Mahanaim. Tuhan bawa dia kepada satu tempat di mana dia melihat semua yang ajaib dan mujizat. Saudara, setelah itu bukannya Yakub berubah. Dia terus menerus berusaha untuk melakukan banyak hal untuk menghadapi Esau. Dia mengatur strategi, dia mengatur semua cara-cara untuk membuat Esau luluh. Dan itu semua keluar karena namanya penipu. Yakub artinya penipu. Saudara, ada yang menarik sekali. Salah satu artinya Yakub adalah memegang tumit. Saudara, Desember saya membaca sebuah artikel. Ada sebuah kelompok orang-orang yang disebut kelompok kepiting. Saudara, kepiting itu nelayan kepiting kalau menangkap kepiting, dia akan taruh di ember kecil dan dia tidak akan khawatir kepiting itu lari. Kenapa?
Karena setiap kali di antara kerumunan kepiting itu, satu berusaha naik dan keluar dari ember, temannya akan narik kakinya masuk lagi. Berapa banyak dari kita adalah orang-orang yang sangat tidak rela melihat saudara kita diberkati. Sangat tidak bisa tenang dan terganggu melihat orang lain naik bawa Tuhan naik. Diangkat Tuhan begitu rupa. Diberi kepercayaan dan kesempatan. Diberi begitu banyak karunia. Dan orang-orang yang mungkin kita anggap kita pandang sebelah mata. Hari ini dia menginjil begitu rupa. Dan kita adalah orang-orang seperti Yakub yang menarik tumitnya. Supaya dia tidak pernah jadi lebih baik dari kita. Saudara, ini urusan ini perkara Yakub yang Tuhan harus bereskan. Sebelum Yakub menjadi satu bangsa yang besar. Saudara, yang ajaib sekali. Arti kata Yakub yang terakhir itu adalah keturunannya diperuntukkan untuk keselamatan seluruh dunia. Itu arti kata Yakub. Tapi selama dia tertahan kepada arti penipu dan memegang tumit, arti yang terakhir tidak akan pernah sampai. Oleh sebab itu Tuhan berusaha dengan segala cara untuk membuat Yakub berjumpa dengan Allahnya secara pribadi. Bukan lagi cuma Allah Abraham, bukan lagi cuma Allah Ishak, tapi Tuhan berkata, sampai aku bisa dengan kuat berkata, aku adalah Allah Yakub. Saudara, di pasal berikutnya, di pasal 32, saudara, hari itu dia menyeberangkan semua keluarganya di sungai Yabok. Yabok artinya emptying, pengosongan diri. Dia menyeberangkan seluruhnya. Dan dia tinggal di situ sendiri. Saudara, itulah titik. Dia bergulat dengan seseorang. Ada yang menyebutnya malaikat, ada yang menyebutnya Tuhan. Dia bergulat sampai fajar. Dan dia berkata, jangan pergi sebelum engkau menjamin aku. Saudara, hari itu Tuhan sekali lagi berfirman. Dia berkata, mulai hari ini namamu adalah Israel. Saudara, Israel itu artinya pilihan Tuhan. Israel artinya pemenang. Tapi Israel artinya bergumul bersama dengan Tuhan. Dan jaminan kemenangan ada padamu. Saudara, di titik itulah Yakub berjumpa dengan Allahnya. Dia bergulat karena ketakutannya berhadapan dengan Esau. Tapi hari itu dia berkata, Tuhan, jamin aku di tengah ketakutan. Jamin dan temui aku. Buat perjanjian dengan aku. Sampai aku tahu di tanganmu hidupku seutuhnya ada. Saudara, hari itu melihat semua pergulatan dan kegigihan, kerinduan, ketakutan bercampur semuanya. Dia mencari Allahnya. Hari itu Tuhan menemui Yakub. Tuhan buat perjanjian. Dia berkata, mulai hari ini engkau Israel. Dan Yakub menamai tempat itu Peniel. Artinya hari ini aku melihat wajah Tuhan. Saudara, tidak cukup sampai di situ. Tuhan berkata kepada Yakub, pergi kembali ke Betel. Saudara, waktu Yakub kembali ke Betel, dia sudah tidak lagi minta apapun kepada Tuhan. Seperti yang dia pernah lakukan pertama. Tapi kalau saudara baca ayatnya, dia di situ dia menyembah Tuhan. Dia berikan seluruh penghormatan dan dia bangun mezbah. Dan dia berkata, nama tempat ini kunamai El Betel. Saudara, dulu waktu dia kenal Allah ayahnya, Allah kakeknya, dia masih minta semua yang serba kelihatan, yang jasmani. Tapi waktu dia bergulat dengan Allah, dan Allah menemui dia, dan Allah buat perjanjian dengan hidupnya secara pribadi, dia kembali ke tempat yang sama. Dia tidak minta apapun. Dia cuma berkata, ku namai tempat ini El Betel. El Betel artinya
Tuhan dari rumah Tuhan. Allah yang pernah menemui aku secara pribadi. Saudara, sejak hari itu Tuhan bawa Yakub sangat ajaib, sangat besar. Dia meluputkan dari Esau dan dia melahirkan 12 suku yang menguasai dunia. Dan pada waktu Musa mengeluarkan seluruh bangsa Israel dari Mesir, hari itu Tuhan datang menemui Musa pertama kali di padang belantara. Dan dia berkata, dia perkenalkan dirinya. Akulah Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan hari itu, pertemuan itu membuat Musa memimpin satu bangsa yang besar, yang jutaan jumlahnya di dalam perjalanan dengan Tuhan. Saudara, apa yang kau cari? Kau mencari Tuhanmu atau engkau mencari semua yang kau paling rindukan di dunia? Di dalam Tuhan ada perjalanan iman, ada kasih, ada keajaiban, ada pengampunan, ada pemulihan segala sesuatu. Ada jaminan Tuhan dalam hidup. Dan Tuhan berkata, semua Tuhan berikan. Mari ikat dirimu dengan diriku. Mari biar engkau menjerit dan berteriak, Tuhan, temui aku dan buat perjanjian secara pribadi. Tanpa itu, saudara, tahun 2021, kalau kita tidak bisa ketemu dengan saudara kita punya Allah yang ajaib. Mungkin kalau saudara tidak bisa, ya kemarin akhir tahun sudah ada peraturan beberapa tidak jadi ke Mahanaim. Di tengah hidup kita, mungkin ada saja halangan-halangan yang membuat kita tidak bisa ketemu Mahanaim. Mungkin bahkan orang tua kita meninggal. Mungkin bahkan kita tidak bisa bersama dengan pemimpin kita. Tapi Tuhan berkata, perjanjianku yang kuikat dengan engkau, mengikuti engkau sepanjang umur hidupmu. Amin. Mari kita berdoa. Saya minta kita nyanyikan lagu.